Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukat. Bapak Ibu Guru yang terhormat, di video kali ini kami akan share sebuah berita resmi nih dari pihak BKN, Badan Kepegawaian Negara. Ini kebijakan untuk guru ya, secara khusus, secara umum untuk seluruh pelamar P3K dan CPNS. Meskipun mungkin Bapak Ibu guru sudah PNS, tapi diharapkan informasi ini disampaikan kepada teman-teman guru lain yang status non ASN, non PNS yang ingin melamar P3K Bapak Ibu, supaya informasinya tersampaikan kepada teman-teman guru yang lain seperti itu. Nah Bapak Ibu, kemarin kan ada surat dari BKN, isinya adalah di mana calon P3K ataupun PNS itu wajib melakukan rapid test atau swab test ya sebelum tes, dan khusus bagi daerah Jawa, Madura, dan Bali itu wajib vaksin seperti itu. Nah dari surat itu timbul pertanyaan dari teman-teman guru tentunya, apakah semua peserta seleksi P3K ini harus vaksin? Dengan kata lain, tidak ada kategori-kategori guru khusus yang boleh tidak vaksin seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana jika dinyatakan positif COVID saat rapid test atau PCR. Misalnya 1 atau 2 hari sebelum seleksi CPNS atau P3K itu kan harus rapid test dulu atau swab test ya seperti itu. Kemudian ternyata dinyatakan reaktif atau positif. Nah bagaimana tindak lanjutnya? Apakah dinyatakan gugur atau seperti apa? Nah ini akan kami sampaikan berdasarkan info resmi dari BKN Bapak Ibu. Di media sosial BKN ini ada tertulis atau postingan dari pihak BKN seperti ini Bapak Ibu, yang tidak bisa divaksin Bapak Ibu. Jadi ternyata tidak semua calon P3K itu wajib vaksin. Ada kategori-kategori khusus yang memungkinkan untuk tidak divaksin. Yang pertama adalah ibu hamil atau menyusui, Jadi harap dinonton video ini sampai selesai agar tidak terpotong informasinya dan Bapak Ibu memahami secara lengkap seperti itu. Jadi yang pertama, ibu hamil atau menyusui itu bisa tidak divaksin Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah penyintas COVID sebelum 3 bulan. Ya, sebelum 3 bulan. Jadi Bapak Ibu misalnya pernah positif COVID tapi dalam durasi sebelum 3 bulan seperti itu. Kemudian komorbid yang tidak bisa divaksin, atau ada penyakit-penyakit tertentu mungkin yang tidak bisa divaksin, tapi ada harus pembuktian Bapak Ibu dengan membawa surat keterangan dokter yang menyatakan peserta tidak bisa divaksin. Harus ada bukti resminya dari pihak medis, dalam hal ini keterangan dokter, bahwasanya memang Bapak Ibu tidak bisa divaksin, misalnya karena ibu hamil atau menyusui, penyintas COVID sebelum 3 bulan, atau ada penyakit yang memang tidak bisa divaksin. Jadi tidak bisa secara lisan saja disampaikan kepada pelaksana nanti bahwasanya saya tidak divaksin karena ini. Tidak bisa Bapak Ibu. Harus ada buktinya, harus ada keterangannya dari dokter. Nah ini terjawab pertanyaan pertama Bapak Ibu ya, bahwasanya apakah semua harus divaksin? Jawabannya tidak. Ada 3 kategori untuk seleksi P3K atau CPNS ini yang bisa tidak membawa surat sertifikat vaksin karena 3 hal ini, tapi membawa surat keterangan dokter. Pertanyaan kedua tadi dari teman-teman adalah bagaimana jika misalnya dinyatakan reaktif atau positif, bagaimana tindak lanjutnya? Itu juga sudah dijawab oleh BKN Bapak Ibu secara resmi di media mereka, bahwasanya akan ada penjadwalan ulang peserta Bapak Ibu. Jadi bagi peserta yang reaktif atau positif seperti itu tidak serta-merta gugur, jadi tidak perlu khawatir. Itu akan dijadwalkan ulang. Jadi prosedurnya seperti ini Bapak Ibu. Peserta yang terkena COVID atau positif ini melapor ke instansi untuk dijadwalkan ulang. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti misalnya ya, semoga tidak. Tapi kalau misal kemungkinan terburuk misalnya positif, maka harus melapor ke instansi. Misalnya Bapak Ibu di daerahnya di kabupatennya harus melapor ke BKN-nya, ke daerahnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah instansi akan membuat permohonan kepada kepala BKN ya, terkhusus untuk Deputi Bidang Sistem Informasi untuk penjadwalan ulang peserta seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah melapor itu, Bapak Ibu tinggal menunggu jadwal ulangnya, kapan bisa mengikuti tes seperti itu. Jadi bersyukur sudah ada jawaban dari BKN atas 2 pertanyaan ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, apakah semua peserta seleksi P3K harus vaksin? Jawabannya tidak. Ada 3 kategori tadi yang bisa tidak membawa sertifikat vaksin tapi membawa surat keterangan dokter. Kemudian bagaimana jika dinyatakan positif? Tidak usah khawatir Bapak Ibu tidak akan digugurkan, tapi akan dijadwalkan ulang. Ya, ini kebijakan yang sangat membantu tentunya bagi Bapak Ibu guru yang misalnya nanti ketika dinyatakan reaktif, tapi semoga tidak Bapak Ibu ya. Nah seperti itu.
Nah, Bapak Ibu yang belum memahami informasi dari surat resmi BKN tadi, yang ini Bapak Ibu terkait Bapak Ibu harus rapid swab ya, swab atau rapid seperti itu. Kami akan jelaskan. Sebenarnya ini sudah kami jelaskan kemarin, tapi kami akan sampaikan kembali bagi Bapak Ibu yang belum paham. Ini kami screenshot langsung surat edaran ya dari BKN Republik Indonesia. Jadi isinya adalah terkait penyampaian jadwal SKD seleksi kompetensi P3K non guru dan rekomendasi ketua Satgas nih. Ini yang perlu digarisbawahi, rekomendasi ketua Satgas COVID-19 Bapak Ibu. Jadi perlu dipahami bahwa salah satu poin penting dalam edaran tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan rekomendasi ketua Satgas COVID-19, pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2021 ini wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Antara lain yang pertama Bapak Ibu wajib melakukan swab test ya, PCR kurun waktu 2 kali 24 jam atau rapid test. Jadi ada dua yang bisa dilakukan dan ini wajib Bapak Ibu. Di sini bahasanya wajib ya. Ini kami lingkari wajib. Jadi teman-teman yang ingin ikut seleksi P3K, KSN ya, ini termasuk juga untuk CPNS, wajib melaksanakan swab test PCR-nya atau rapid test antigen kurun waktu 1 kali 24 jam. Kalau PCR itu 2 kali 24 jam, kalau rapid test itu 1 kali 24 jam. Dengan hasil negatif atau non-reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti CSN tahun 2021 Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu harus menggunakan masker 3 lapis nih. Jadi 3 lapis maskernya ditambah masker kain di luar. Jadi 4 lapis, 3 lapis masker di dalam. Kemudian yang satunya di luar masker kain. Jadi 4 lapis, double masker. Kemudian jaga jarak physical distancing minimal 1 meter. Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Jadi selanjutnya ruang kegiatan maksimal diisi 30% dari kapasitas normal ruangan tempat pelaksanaan CSN. Jadi tentu ini akan diatur oleh pihak pelaksana ya, pelaksana seleksi CSN ini. Kemudian khusus bagi peserta seleksi CSN, ini catatan penting juga untuk teman-teman di Jawa, Madura, dan Bali ya. Ini wajib sudah divaksin dosis pertama. Jadi wajib divaksin. Untuk daerah selain Jawa, Madura, Bali tidak ada ketetapan harus vaksin. Tapi yang ada adalah PCR-nya atau rapid test-nya, antigennya. Nah, jadi khusus Jawa, Madura, Bali ini ada catatan penting juga harus sudah divaksin paling tidak dosis pertama.